Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas eranya Yazid bin Al-Walid. Telah kita sebutkan bahwa Yazid bin Al-Walid dia berupaya untuk melegitimasi kekuasaannya setelah dia menumbangkan Al-Walid ibn Yazid. Dia berkhutbah, dalam khutbahnya dia jelaskan bahwa upaya dia untuk merebut kekuasaan dari Al-Walid ini adalah ingin menegakkan agama, ingin menegakkan kembali aturan Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga untuk melegitimasi kekuatannya, ya, maka dia menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dulu pernah disingkirkan oleh Al-Walid ibn Yazid. Ada Sulaiman bin Hisham yang dulu sempat dipenjara di eranya Al-Walid bin Yazid, maka kemudian dinikahilah putrinya Sulaiman bin Hisham oleh Yazid bin Al-Walid untuk memperkokoh kekuasaannya. Namun telah kita sebutkan bahwa kepemimpinan Yazid bin Al-Walid tidaklah berjalan mulus. Masih banyak orang-orang yang loyal kepada khalifah sebelumnya, yaitu Al-Walid ibn Yazid, terutama penduduk dari negeri Hims. Telah kita sebutkan bahwa mereka adalah loyalisnya Al-Walid ibn Yazid. Mereka ingin agar yang menjadi khalifah, karena Al-Walid ibn Yazid sudah terlanjur terbunuh, maka anak-anaknya dari Al-Walid ibn Yazid lah yang diangkat sebagai khalifah. Kita akan bacakan penjelasan Al-Imam Ibnul Athir, ya, dalam Al-Kamil fit Tarikh. Beliau menyebutkan, lamma qutila Al-Walid aghlaqa ahlu Hims abwabaha. Ketika Al-Walid ibn Yazid terbunuh, maka penduduk Hims, yang mereka notabene adalah loyalis dari Al-Walid ibn Yazid, mereka menutup pintu-pintu gerbang kota Hims. Wa aqamu an-nawa'ih wal bawaki alaih. Kemudian mereka memerintahkan orang-orang untuk meratapi dan menangisi, ya, kematian Al-Walid ibn Yazid. Wa qila lahum innal Abbas bin Al-Walid bin Abdul Malik a'ana Abdul Aziz ala qatlihi. Kemudian orang-orang mengatakan sesungguhnya Abbas bin Al-Walid bin Abdul Malik yang tinggal di Hims, dia ikut serta membantu pembunuhannya Al-Walid ibn Yazid. Fahadamu darahu wanhabuha wasalabu, ya, huramahu wa talabuhu. Maka kemudian mereka pun menghancurkan rumah Al-Abbas bin Al-Walid, kemudian merampas harta bendanya, merampas anggota keluarganya, dan dia diincar, ingin dibunuh oleh penduduk Hims. Fasara ila akhihi Yazid. Maka Al-Abbas bin Al-Walid kabur ke Damaskus untuk menemui saudaranya, yaitu Yazid. Qala fakatabu al-ajnad wa da'awhum ila talab bidamil Walid. Kemudian penduduk Hims, ya, mengirimkan surat kepada prajurit-prajurit yang ada, yakni pasukan-pasukan Bani Umayyah, kemudian mengajak mereka untuk menuntut balas terhadap darahnya Al-Walid. Kita nggak biarkan, ya, Al-Walid bin Yazid mati begitu saja, tapi kita hendaknya menuntut balas. Siapa yang membunuh Al-Walid ibn Yazid harus ditindak tegas. Fa'ajabuhum wattafaqu an la yuti'u Yazid. Maka seluruh pasukan yang ada di negeri Hims atau di kota Hims, mereka menerima surat tersebut, ya, mereka kemudian bergabung dengan pemberontak, ya, wattafaqu an la yuti'u Yazid, dan mereka bersepakat untuk tidak taat kepada Khalifah Yazid bin Al-Walid yang sedang berkuasa. Ya, jadi Hims berhasil, ya. Penduduk Hims berhasil menyusun kekuatan. Tujuan mereka adalah untuk menggulingkan Yazid bin Al-Walid.
Wa ammaru alaihim Muawiyah bin Yazid bin Husain bin Numair. Kemudian diangkatlah pemimpin di tengah-tengah mereka, namanya Muawiyah bin Yazid bin Husain bin Numair. Wa wafaqahum Marwan bin Abdullah bin Abdul Malik ala dhalik. Kemudian salah seorang tokoh di Hims namanya Marwan bin Abdullah bin Abdul Malik ya bersepakat dengan apa yang mereka putuskan, yaitu mengangkat Muawiyah bin Yazid sebagai pemimpin. Maka kemudian tentu Yazid bin Al-Walid di Damaskus, di ibu kota kekhilafahan Bani Umayyah, tidak tinggal diam. Begitu dia mendengar kabar pemberontakan ini, ya, dia pun mengirimkan utusan. Ini sudah sempat kita bahas di pertemuan yang kemarin, ya, nama utusannya Yaqub bin Hani. Farasalahum Yazid falam yasma'u, ya, wajarahu rusulahu. Kemudian Yazid bin Al-Walid mengirimkan utusan, ya, untuk mengajak mereka kembali taat kepada Yazid bin Al-Walid, untuk mengatakan kepada mereka agar tidak memberontak kepada Yazid bin Al-Walid. Namun apa yang mereka lakukan? Falam yasma'u. Mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau taat kepada utusan yang diutus oleh Yazid bin Al-Walid. Wa jarahu rusulah. Bahkan utusan Yazid dilukai. Ya, mereka melukai utusan yang dikirimkan oleh Yazid bin Al-Walid. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Yazid? Tentu dia tidak tinggal diam, ya, sudah berupaya untuk melakukan pembujukan kepada penduduk Hims dengan mengirimkan utusan Yaqub bin Hani. Ternyata orang-orang Hims tetap bersikukuh untuk memberontak, tetap bersikukuh untuk menggulingkan pemerintahan Yazid bin Al-Walid. Ya, mau tidak mau akhirnya Yazid pun bersikap tegas. Dia sudah mencoba untuk bersikap persuasif kepada penduduk Hims. Tidak langsung diserang, tidak langsung dikirimkan pasukan bersenjata, tapi ada utusan yang berdialog. Tapi justru utusan ini, ya, diperlakukan dengan tidak layak oleh penduduk Hims. Maka Yazid pun, ya, berpindah kepada tindakan selanjutnya, yaitu mengirimkan pasukan bersenjata untuk menumpas pemberontakan di Hims. Fasayyara ilaihim akhahu masruran fi jam'in katsir, ya, fanazalu, ya, Huwarin. Kemudian dia pun mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh saudara laki-lakinya sendiri, yaitu Masrur, ya, Masrur bin Al-Walid, ya, Masrur bin Al-Walid. Ini nama panglima pasukan yang diutus oleh Yazid bin Al-Walid, dan ini saudara laki-lakinya sendiri, ya, saudara laki-lakinya sendiri, namanya Masrur bin Al-Walid. Fi jam'in katsir, dan jumlah yang dikirimkan oleh Yazid bin Al-Walid, ya, bukan jumlah yang sedikit, pasukan yang demikian banyak dia kirimkan, ya, karena dia sadar ini adalah pemberontakan yang cukup besar, ya, negeri Hims, ya, negeri yang cukup besar, mereka memberontak, maka beliau pun mengirimkan pasukan dalam jumlah yang besar pula, dipimpin oleh adiknya sendiri yang bernama Masrur. Fanazalu Huwarin, maka kemudian mereka pun singgah di suatu tempat yang bernama Huwarin. Baik, kemudian Yazid bin Al-Walid bukan hanya mengirimkan adiknya Masrur saja, ya, pasukan yang dipimpin oleh adiknya saja yang dia kirimkan, tidak, dia kirim lagi pasukan. Thumma qadima ala Yazid Sulaiman bin Hisham faradda alaihi Yazid ma kana Al-Walid akhadahu min amwalihim wa sayyarahu ila akhihi Masrur wa man ma'ahu wa amarahum bisam'i wa ta'ati lahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yazid, ya, ketika dia sudah mengutus saudaranya Masrur, kemudian Masrur berhenti di satu tempat yang bernama Huwarin, ya, tiba-tiba datanglah Sulaiman bin Hisham yang baru saja dia bebaskan dari penjaranya Al-Walid ibn Yazid. Datang Sulaiman bin Hisham, faradda alaihi Yazid maka Al-Walid akhadahu min amwalihim. Maka kemudian Yazid pun mengembalikan semua harta milik Sulaiman yang dulu pernah disita, ya, secara zalim oleh Al-Walid ibn Yazid. Jadi dia benar-benar memuliakan Sulaiman, ya, bin Hisham, karena dia tahu Sulaiman bin Hisham ini punya popularitas, punya kekuatan, ya, sehingga perlu dijaga betul loyalitasnya. Dia kembalikan semua harta benda yang dulu pernah diambil secara zalim oleh Al-Walid ibn Yazid, dikembalikan kepada Sulaiman bin Hisham.
Bahkan menurut referensi yang lain, ya, Sulaiman bin Hisham punya anak perempuan dinikahi oleh Yazid bin Al-Walid untuk semakin menguatkan hubungan di antara mereka. Wasayyarahu ila akhi Masrur. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yazid bin Al-Walid, dia kirimkan Sulaiman, ya, bin Hisham, ya, untuk bergabung bersama saudaranya Masrur yang telah berangkat duluan untuk memadamkan pemberontakan di Hims. Ya, wa amarahum bisam'i wa ta'ati lahu. Kemudian dia pun memerintahkan agar pasukan tersebut mendengar dan taat kepada Sulaiman bin Hisham, ya. Jadi dikirimkan pasukan tambahan. Selain pasukan yang dipimpin oleh Masrur, ada pasukan yang dipimpin oleh Sulaiman bin Hisham untuk memadamkan pemberontakan rakyat Hims. Nah, kemudian barakallahu fikum, ternyata terjadi perselisihan di tengah-tengah pemberontak Hims, di Hims. Sebagian di antara mereka ada yang ingin langsung menyerang kota Damaskus untuk menggulingkan Yazid bin Al-Walid. Sebagian di antara mereka begitu mendengar adanya pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Al-Walid, ya, maka mereka ingin agar pasukan ini dikalahkan terlebih dahulu. Pasukan ini dikalahkan terlebih dahulu. Jangan kemudian, ya, kita meninggalkan Hims langsung menuju Damaskus, padahal ada pasukan yang sedang menuju negeri Hims. Nah, ini khilaf yang terjadi di antara para pemimpin pemberontakan. Ya, al-khilafu syarr. Yang namanya perselisihan itu buruk, ya, pasti akan melemahkan barisan pasukan, ya, kalau ada perselisihan. Makanya harus satu kata, ya. Ya, harus satu kata. Ya, kita dapati dalam semua sejarah, ya, banyak sekali kekuasaan atau kekuatan itu melemah karena terjadinya perselisihan di antara para pemimpin. Ya, oleh karena itu kita mengenal, ya, ini min babil faedah saja, ya, faedah sejarah. Bangsa-bangsa Eropa ketika mereka akan menguasai wilayah kaum muslimin, bahkan wilayah apapun yang ingin mereka kuasai, ada sebuah strategi yang mereka jalankan. Divide et impera. Ya, pecah belah, kemudian kuasai. Ya, jadi dipecah dulu tuh. Pecah belah, dibikin mereka perang saudara, dibikin mereka berebut kekuasaan, baru kemudian dikuasai. Maka hati-hati kaum muslimin, ya, kita perlu jaga persatuan. Ini kalau persatuan kaum muslimin itu dipecah-pecah, ya, mereka tidak akan bisa bangkit menjadi kekuatan yang signifikan. Jadi lemah mereka. Sejarah sudah membuktikan banyak fragmen-fragmen dalam sejarah kaum muslimin ketika terjadi perpecahan, maka kekuatan itu melemah. Ya, contohnya saja di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, itu kan hampir tidak ada penaklukan, itu tidak ada futuhat. Ya, kenapa? Karena sibuk dengan konflik internal, Maka ini harusnya dijadikan ibrah kita bagi semua orangnya untuk menjaga persatuan. Jangan sampai terjadi perpecahan. Baik, nah kita kembali kepada perpecahan yang terjadi di tengah-tengah pasukan Hims. Mereka ingin berontak, ingin menggulingkan kekuasaannya Yazid bin Al-Walid. Tapi mereka berbeda pendapat. Ada yang ingin langsung menyerang ke negeri Damaskus, ada yang ke kota Damaskus, ada yang ingin menghancurkan terlebih dahulu pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Al-Walid. Qala wa kana ahlu Hims yuriduna al-masir ila Dimashq. Kata Imam Ibnu Athir rahimahullah, pada prinsipnya penduduk Hims mereka menginginkan untuk menggerakkan pasukan menuju kota Damaskus, ibu kotanya Bani Umayyah. Faqala lahum Marwan bin Abdul Malik. Kemudian salah seorang tokoh di antara mereka namanya Marwan bin Abdul Malik mengatakan, "Ara an tasiru ila hadzal jaish ya fatuqatiluhum." Aku berpendapat, kata Marwan bin Abdul Malik, bahwa sebaiknya kita arahkan pasukan kita untuk menghadapi pasukan ini terlebih dahulu. Kita perangi mereka. Jadi pasukan yang dikirimkan oleh Yazid ini kita perangi dulu. Jangan langsung kita menyerang kota Damaskus. Tapi ini pasukan yang dikirim ini kita hadapi terlebih dahulu. Qala fa in dhafirtum bihim kana min ba'dihim ahwan alaikum, atau kana man ba'dahum ahwan alaikum. Kalau kalian bisa mengalahkan mereka, mengarahkan pasukan yang dikirim oleh Yazid, maka yang setelah ini akan lebih mudah.
Ya. Kalau pasukan yang dikirimkan oleh Yazid bin Al-Walid ini berhasil kalian kalahkan, ya. Pasukannya Masrur, pasukannya Sulaiman bin Hisham, ini bisa kalian kalahkan, maka setelah itu jalan kalian akan terbuka lebar menuju kota Damaskus. Ini nasihatnya Marwan bin Abdul Malik. Walastu aral masira ila Dimashq wa taraka haula khalfahum. Dan aku berpendapat jangan kita langsung menyerang ke kota Damaskus, kemudian pasukan ini kita biarkan begitu saja di belakang kita. Bahaya. Ya, sebelum kita sampai Damaskus mereka bisa saja menyerang kita. Dan tentu ini ide yang sebenarnya sangat cemerlang, ya. Jadi jangan langsung ke Damaskus, tapi uji coba dulu pasukannya. Lawan ini pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Al-Walid. Ya, kalau kita bisa menang berarti setelah ini langkah kita akan lebih mudah. Namun ada saja orang yang tidak setuju. Faqala As-Simt bin Thabit. Ada seorang tokoh lain yang namanya Simt bin Thabit. Innama yuridu ya khilafakum wa huwa mumayilun li Yazid wal Qadariyah. Kemudian Simt bin Thabit mengatakan, hanya saja orang ini yang dimaksud adalah Marwan, ya, Marwan bin Abdul Malik. Marwan bin Abdul Malik ini, ya, dia menginginkan untuk menyelisih kalian. Dan dia punya kecondongan kepada Yazid dan Qadariyah dan firqah Qadariyah. Ini firqah sesat yang ketika itu mulai berkembang. Ya, jadi justru di apa ya, bahasa kita itu dibunuh karakternya oleh Sim ibn Thabit. Ya, Marwan ini padahal tokoh di antara mereka, tapi dikatakan bahwa wah, dia ini pro sama Yazid, ya. Dia tidak tidak mendukung kita pada hakikatnya, ya. Maka kemudian faqatalu wa qatalu ibnahu wa wallau Aba Muhammad As-Sufyani. Maka kemudian mereka pun membunuh, ya, Marwan bin Abdul Malik, ya. Mereka membunuh Marwan bin Abdul Malik. Demikian juga mereka membunuh anaknya. Kemudian wawallau Aba Muhammad As-Sufyani. Kemudian mereka pun mengangkat Abu Muhammad As-Sufyani sebagai pemimpin mereka. Wa taraku askara Sulaiman dzatal yasar wa saru ila Dimashq. Kemudian mereka pun melewati markas pasukannya Sulaiman, ya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Damaskus. Jadi diabaikan pasukan Sulaiman yang sudah bersiap, ya, untuk mencegat atau untuk menumpas pemberontakan dari negeri Hims. Kemudian fakharaja Sulaiman mujiddan falakihum, ya, falahiqahum bi Sulaimaniyah mazra'atun kanat li Sulaiman bin Abdul Malik khalfa Adra. Maka kemudian keluarlah Sulaiman, ya, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh semangat untuk memadamkan pemberontakan penduduk Hims. Kemudian mereka pun bertemu di suatu tempat yang bernama Sulaimaniyah. Sulaimaniyah ini adalah sebuah ladang perkebunan yang dulunya dimiliki oleh Sulaiman bin Abdul Malik, yang terletak di sebuah tempat yang bernama Adra. Wa arsala Yazid bin Al-Walid Abdul Aziz bin Al-Hajjaj. Nah, kemudian ketika pasukan Sulaiman ini sudah sampai di sana, ditambah lagi bala bantuan oleh Yazid bin Al-Walid. Yazid bin Al-Walid pun kemudian mengutus pasukan yang dipimpin oleh Abdul Aziz bin Al-Hajjaj. Jumlah personilnya 3.000 pasukan. Ila Thaniyatil Uqab. Kemudian berjalanlah pasukan tersebut sampai ke sebuah tempat namanya Thaniyatul Uqab. Wa arsala Hisham bin Masad fi 1500 ila Uqbati As-Sulamiyah. Ya. Demikian juga ada Hisham bin Masad, yakni sekutunya Yazid, dia mengirimkan pasukan tambahan, ya, sejumlah 1.500 pasukan. Wa amarahum an yumidda ba'duhum ba'da. Kemudian Hisham bin Masad, ya, memerintahkan pasukannya untuk bahu-membahu dengan pasukan lain yang dikirimkan oleh Yazid bin Al-Walid. Intinya banyak sekali pasukan yang dikirimkan
untuk memadamkan pemberontakan ya penduduk negeri Hims. Qala walakiyahum Sulaiman wa man ma'ahu ala ta'abin faqtatalu qitalan syadidan. Maka bertemulah pasukannya Sulaiman bin Hisham dengan pasukan yang dikirim dari Hims, pasukan pemberontak. Faqtatalu qitalan syadidan. Kemudian mereka pun memerangi pemberontak tersebut dengan pertempuran yang demikian dahsyat. Fanhazamat maimatu Sulaiman ya wa maisaratuhu wa thabata huwa fi qalb. Ya, ketika itu Maimanah, itu sayap kanan dari pasukannya Sulaiman, berhasil dikalahkan. Demikian juga wa maisaratuhu, demikian juga pasukan sayap kirinya berhasil dikalahkan. Wa thabata huwa fil qalb, akan tetapi pasukan inti yang ada di tengah yang langsung dipimpin oleh Sulaiman tetap bertahan. Ya, tetap bertahan. Jadi ketika itu di awal pertempuran sempat pasukan sayap kanan dan sayap kirinya Sulaiman ini berhasil dikalahkan oleh pemberontak dari Hims. Namun barisan tengahnya tetap bertahan menghadapi serangan musuh. Kemudian apa yang terjadi? Thumma hamala ashabahu ala ahli Hims. Kemudian datanglah bala bantuan. Ya, pasukan-pasukan lain yang dikirimkan oleh Yazid bin Al-Walid datang tepat pada waktunya, lalu memberikan bantuan kepada pasukannya Sulaiman untuk menumpas pemberontakan negeri Hims. Hatta radduhum ila mawdi'ihim wa hamala ba'duhum ala ba'din miraran. Ya, sampai kemudian pasukan tersebut terdesak kembali ke tempat asalnya dan kemudian terjadilah saling serang menyerang selama beberapa kali berulang-ulang. Ya, jadi pasukannya pemberontak kadang-kadang maju, kadang-kadang mereka mundur, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur, ya, dipukul mundur oleh pasukan yang loyal kepada Yazid bin Al-Walid. Fabainahum kadzalik iz aqbala Abdul Aziz bin Al-Hajjaj min Thaniyatil Uqab. Sampai kemudian datanglah bala bantuan yang dipimpin oleh Abdul Aziz bin Al-Hajjaj dari Thaniyatul Uqab, yang memang sudah dikirim pula oleh Yazid bin Al-Walid. Datang bala bantuan lagi. Fahamala ahla ahli Hims hatta dakhala askarahum. Maka kemudian pasukannya Abdul Aziz bin Al-Hajjaj melakukan serangan bertubi-tubi kepada pasukan pemberontak dari Hims sampai kemudian mereka terpaksa mundur ke kemah-kemah mereka. Wa qatala fihi man aradalahu fanhazamu. Kemudian Abdul Aziz bin Al-Hajjaj dan pasukannya membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Semua pasukan pemberontak Hims mereka bantai habis-habisan, fanhazamu, sampai kemudian ya pemberontak dari negeri Hims pun berhasil dikalahkan. Ya, jadi bala bantuan pertama Sulaiman bin Hisham, kemudian datang lagi bala bantuan, sampai kemudian bala bantuan yang dipimpin oleh Abdul Aziz bin Al-Hajjaj ya memukul mundur pasukan pemberontak dari Hims sampai kemudian mereka berhasil dikalahkan. Fanada Yazid bin Khalid bin Abdillah Al-Qasri, Allah Allah fi qaumika faqaffan nas, ya. Kemudian ada salah seorang yang mengatakan, ini seorang yang bernama Yazid bin Khalid bin Abdillah Al-Qasri, Allah Allah fi qaumik, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dari mendolimi kaum kalian sendiri. Faqaffan nas, maka kemudian orang-orang pun berhenti. Setelah pemberontak dari Hims itu dikalahkan, ya, maka muncul seruan untuk menghentikan pertempuran. Mereka menyerah. Wada'ahum Sulaiman bin Hisham ila bai'ati Yazid bin Al-Walid. Maka setelah pemberontak dari Hims ini berhasil ditaklukkan, Sulaiman bin Hisham meminta mereka untuk membaiat Yazid bin Al-Walid. Kalah mereka, ya, pemberontak dari Hims kalah, dikalahkan oleh Sulaiman bin Hisham dan kawan-kawannya. Kemudian mereka pun diminta untuk membaiat Yazid bin Al-Walid. Qala wa akhadha Abu Muhammad As-Sufyani asiran. Kemudian Abu Muhammad As-Sufyani, pemimpin pemberontak dari Hims ini, ya, ditawan oleh Sulaiman bin Hisham. Wa Yazid bin Khalid ibn Yazid bin Muawiyah aidan. Demikian juga pemberontak yang lain.
Yazid bin Khalid bin Yazid bin Muawiyah, ya, dia juga ditawan. Fa utiya bihima Sulaiman, maka kemudian didatangkanlah kedua pemimpin pemberontakan ini ke hadapan Sulaiman. Ya, berarti selesai pemberontakan di Hims. Ya, gebong pemberontaknya yaitu Abu Muhammad As-Sufyani dan Yazid bin Khalid ibn Yazid berhasil ditawan. Lalu dibawa ke hadapan Sulaiman. Lalu apa yang dilakukan oleh Sulaiman bin Hisham? Fasayyarahuma ila Yazid fahabasahuma. Maka kemudian dia pun dibawa, ya, keduanya dibawa ke hadapan Yazid bin Al-Walid di Damaskus, kemudian dipenjarakan. Ya. Wajtama'a amru ahli Dimashq li Yazid bin Al-Walid wa bai'ahu ahlu Hims. Maka berkumpullah atau bersatulah penduduk Damaskus, ya, mereka mengakui kepemimpinan atau kekhilafahan Yazid bin Al-Walid. Kemudian baiat itu pun diikuti oleh penduduk Hims. Penduduk Hims yang sebelumnya memberontak akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan Bani Umayyah. Mereka pun kemudian membaiat berjanji setia kepada Yazid bin Al-Walid. Ya, bahkan pasukan mereka yang sebelumnya bertujuan untuk memberontak kepada Yazid bin Al-Walid justru direkrut untuk bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Sulaiman bin Hisham. Qala fa'atahum Yazid al-ata wa ajaza al-ashraf. Maka ketika penduduk Hims ini sudah mau berbaiat, ya, maka pemimpinnya diberi hadiah oleh Yazid. Ya, jadi diambil hatinya. Setelah kepemimpin pemberontakan, yakni Abu Muhammad As-Sufyani dan Yazid bin Khalid dipenjara, ya, pemimpin-pemimpin yang tersisa diambil hatinya oleh Yazid bin Al-Walid dengan diberi hadiah, dikasih hadiah. Wasta'mala alaihim Yazid bin Al-Walid Muawiyah bin Yazid bin Al-Husain. Kemudian Muawiyah bin Yazid bin Al-Husain yang sebelumnya pernah menjadi pemimpin mereka diangkat kembali oleh Yazid bin Al-Walid. Ya, tapi dengan catatan sekarang dia memberikan loyalitasnya kepada Yazid bin Al-Walid. Ya. Jadi dengan demikian pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk negeri Hims akhirnya berhasil dipadamkan. Ya, pemimpin pemberontakan dipenjara di Damaskus. Kemudian pemimpin, ya, Yazid bin Al-Walid mengangkat Muawiyah ibn Yazid, ya, Muawiyah bin Yazid bin Husain untuk menjadi pimpinan mereka yang baru. Selesai. Ya. Artinya Yazid bin Al-Walid berhasil memadamkan pemberontakan negeri Homs atau negeri Hims. Kemudian pemberontakan juga dilakukan oleh penduduk Palestina. Ya. Jadi ketika itu Palestina termasuk wilayah Bani Umayyah yang tidak mengakui naiknya Yazid bin Al-Walid ke tampuk kekhilafahan. Kata Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah, wa fi hadhihi sanah wa thaba ahlu Filistin ala amilihim Sa'id bin Abdul Malik fataraduh. Maka di tahun yang sama, ya, penduduk Palestina memberontak kepada gubernur mereka yang bernama Sa'id bin Abdul Malik. Kemudian Sa'id bin Abdul Malik diusir oleh mereka. Wa kana qad ista'malahu alaihim Al-Walid. Ya, wa ahdaru Yazid bin Sulaiman bin Abdul Malik. Padahal Sa'id bin Abdul Malik ini, ya, dulunya diangkat oleh Al-Walid. Jadi barakallahu fikum, tidak semua yang memberontak itu merupakan loyalisnya Al-Walid, ya. Ada yang memanfaatkan kekacauan ini untuk memberontak, memang untuk memberontak, dan itu banyak sekali, ya, di eranya Yazid bin Al-Walid. Begitu dia menggulingkan Al-Walid ibn Yazid, ya, itu terjadi pemberontakan dan kekacauan yang sangat luar biasa. Makanya para ulama mengatakan ini seakan-akan menjadi senjakalanya Bani Umayyah. Senjakala itu, ya, istilahnya sejarawan Indonesia itu sebenarnya, ya. Artinya apa? Masa-masa akhirnya Bani Umayyah. Sejak Al-Walid ibn Yazid digulingkan, dibunuh oleh Yazid bin Al-Walid, kacau itu wilayahnya Bani Umayyah. Oke, pemberontakan di Hims berhasil dipadamkan. Ya, selesai tadi. Nah, sekarang rakyat Palestina, mereka membuat kekacauan. Gubernur yang sedang berkuasa di sana, Sa'id bin Abdul Malik, diusir. Wa ahdaru Yazid bin Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian mereka menghadirkan Yazid bin Sulaiman bin Abdul Malik, faja'aluhu alaihim. Ya, kemudian dia pun diangkat menjadi gubernur yang baru. Mereka ngangkat gubernur sendiri, bukan ditentukan oleh Khalifah Yazid bin Al-Walid.
Wa qalu lahu inna amiral mu'minin qad qutil fatawalla amrona. Kemudian mereka mengatakan kepada Yazid bin Sulaiman bin Abdul Malik, sesungguhnya Amirul Mukminin Al-Walid ibn Yazid telah terbunuh. Maka jadilah engkau sebagai pemimpin kami. Qala fawaliyahum wada'an nas ila qitali Yazid. Begitu Yazid bin Sulaiman berkuasa, dia diberi mandat untuk menjadi pemimpin rakyat Palestina. Ya, dia pun kemudian memprovokasi manusia atau memprovokasi rakyatnya untuk memerangi Yazid bin Al-Walid. Kalau tadi penduduk Hims, sekarang penduduk Palestina. Ya, gubernurnya yang mereka angkat sendiri namanya Yazid bin Sulaiman, memprovokasi mereka untuk angkat senjata dan menggulingkan Yazid bin Al-Walid. Ya, fa'ajabu, ya. Maka mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Panggilan untuk memberontak kepada Khalifah Yazid bin Al-Walid. Ya. Jadi virus pemberontakan dari Hims itu menyebar. Dan nggak berhenti sampai di sana, barakallahu fikum. Bukan hanya sampai Palestina. Kemudian penduduk Jordania, penduduk Urdun juga ternyata ikut-ikutan memberontak. Makanya ya, kalau suksesi kepemimpinan itu nggak bagus ya, maka dia berpotensi memicu kerusakan yang lebih besar. Naiknya Yazid ini kan nggak mulus ya. Al-Walid itu kan dibunuh ya, dikudeta. Maka akan terjadi kekacauan karena orang menganggap bahwa naiknya dia ke tampuk kepemimpinan itu ilegal, ya, nggak sesuai dengan prosedur, Maka kalau ada orang di atasnya naik ke tampuk kekuasaan tanpa prosedural, maka yang di bawah ikut-ikutan. Oleh karena itulah penduduk Palestina kemudian ya mengangkat pemimpinnya sendiri, Yazid bin Sulaiman. Kemudian ini diikuti oleh penduduk Urdun. Urdun itu Jordania. Fabalago ahlal Urdun, ya, amru ahli Filistin, fawallahu alaihim Muhammad bin Abdul Malik. Wajtama'u ma'hum ala qitali Yazid bin Al-Walid. Virus pemberontakan ya menjangkiti penduduk Jordania, penduduk Urdun, sampai kemudian penduduk Urdun pun ya mengikuti penduduk Palestina. Mereka kemudian mengangkat Muhammad bin Abdul Malik sebagai pemimpin mereka. Kemudian mereka mengumpulkan kekuatan dan bersepakat untuk memerangi Yazid bin Al-Walid. Berontak lagi. Wa kana amru ahlu Filistin ila Sa'id ibn Ruh wa Dib'an bin Rauh. Nah, kemudian kepemimpinan rakyat Palestina dipercayakan kepada Sa'id bin Rauh dan Dib'an bin Rauh. Maka kemudian apa yang terjadi, barakallahu fikum, ya, ketika Yazid mendengar ya, oke, pemberontakan di Hims sudah berhasil dipadamkan. Ya. Sekarang ada pemberontakan baru. Pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk Filistin dan Urdun. Fabalaga khabaruhum Yazid bin Al-Walid. Maka kabar pemberontakan mereka sampai ke telinganya Yazid bin Al-Walid. Fasayyara ilaihim Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik fi ahli Dimashq. Kemudian lagi-lagi dia mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik, ya, yang memimpin prajurit dari kota Damaskus. Wa ahli Ims alladzina kanu ma'as Sufyani, ditambah dengan pasukan pemberontak Hims yang sudah berbaiat kepadanya. Yang dahulu mereka dipimpin oleh As-Sufyani, Abu Muhammad As-Sufyani. Abu Muhammad As-Sufyani dipenjara oleh Yazid, pasukannya sekarang loyal kepada Yazid. Disuruh bergabung dengan Sulaiman bin Hisham. Wa kanat iddatuhum arba'atan wa thamanina alfan. Ketika itu jumlah pasukan yang terkumpul, pasukannya Sulaiman bin Hisham, ya, digabung dengan pasukannya Abu Muhammad As-Sufyani, pemberontak dari Hims yang sekarang sudah setia kepada Yazid, totalnya 84.000 personil. Ya. Kemudian wa arsala Yazid bin Al-Walid, setelah dia mempersiapkan pasukan tadi yang cukup besar, 84.000 personil, dipersiapkan untuk memadamkan pemberontakan di Filistin dan juga di Urdun.
Yazid bin Al-Walid mengirimkan surat kepada Sa'id wa Dib'an, ya, dua putranya Ar-Ruh. Fa wa'adahuma wa badala lahuma al-wilayah wal mal farohala fi ahli Filistin wa baqiya ahlul Urdun. Maka kemudian Sa'id dan Dib'an tadi, ya, Sa'id bin Dib'an yang tadi berkuasa di Palestina dibujuk oleh Yazid. Jadi Yazid ini tidak selalu menggunakan kekuatan militer, ya, tapi juga menggunakan kekuatan diplomasi. Dia mengirimkan utusan kepada Sa'id bin Rawh dan Dib'an bin Rawh yang mereka adalah penguasa de facto dari Palestina. Kemudian dia pun menjanjikan kekuasaan dan harta untuk keduanya. Maka kemudian mereka pun mundur, ya. Para penduduk Palestina yang mereka pimpin pun mundur, tidak jadi memberontak. Ya, pemimpinnya berhasil diberi oleh Yazid bin Al-Walid. Akhirnya penduduk Palestina tidak jadi memberontak. Wa baqiya ahlul Urdun. Ya, tinggal penduduk Urdun yang masih bersikukuh untuk menggulingkan Yazid bin Al-Walid. Berarti Hims, ya, pemberontakan Hims dikalahkan dengan kekuatan bersenjata. Kemudian Palestina, ya, dengan harta, ya, dengan harta dan bujukan dari Yazid. Nah, sekarang tinggal Urdun, ya, tinggal Urdun. Nah, apa yang terjadi? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, fa arsala Sulaiman, ya, khamsami'ati alfin, ya, fa khamsata alafin fanahabu al-qura wasaru ila Tabariyah. Maka Sulaiman mulai memecah barisannya, pasukannya, ya, dia kirim pasukannya kecil-kecil dari 84.000 personel itu, dia kirim pasukan-pasukan kecil, dia kirim 5.000 pasukan untuk menguasai kampung-kampung yang ada di Urdun. Ya, kampung-kampung yang ada di Urdun dia kuasai sedikit demi sedikit, ya. Kemudian wasaru ila Tabariyah, kemudian dia pun berjalan menuju danau Tabariyah. Faqala ahlu Tabariyah ma nuqimu al-junud wa tajusu manazilana wa tahkum fi, ya, ahalina. Ya, maka kata penduduk yang ada di sekitar danau Tabariyah, mereka mengatakan ma nuqimu wal junudu tajusu manazilana. Nggak mungkin kita berontak dalam keadaan pasukan musuh, ya, berada di rumah-rumah kita, di kampung-kampung kita. Kan mereka mau berangkat ke Damaskus nih, mau berontak. Tapi kemudian terdengar kabar ada 5.000 pasukan dikirimkan oleh Sulaiman bin Hisham ke kampung-kampung mereka. Maka muncul ketakutan dari pihak pemberontak, ya. Orang-orang Urdun yang sebelumnya bergabung dengan pemberontak, mereka ketakutan. Nggak mungkin kita di sini berkumpul sementara kampung-kampung kita diserang oleh pasukannya Sulaiman bin Hisham. Ya, qala fantahabu Yazid bin Sulaiman, ya, wa Muhammad bin Abdul Malik wa akhadhu dawabbahuma wa silahahuma wa lahiqu bi manazilihim. Maka penduduk-penduduk desa yang sebelumnya bergabung dengan pasukannya Yazid bin Sulaiman dan Muhammad bin Abdul Malik, mereka pun kemudian kembali, ya. Mereka ambil lagi kendaraan-kendaraan mereka, hewan-hewan tunggangan mereka, dan juga senjata-senjata mereka. Lalu mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Nggak jadi berontak. Ya, berarti siasatnya Sulaiman bin Hisham ini, Masya Allah, ya. Dia kirimkan pasukan ke kampung-kampung mereka. Akhirnya mereka kembali dan tidak jadi memberontak. Falamma tafarraqa ahlu Filistin wal Urdun sara Sulaiman hatta ata as-Sinabrah. Kemudian ketika barisan pasukan Palestina, ya, dan Urdun ini sudah mulai terpecah belah, Sulaiman bin Hisham pun melanjutkan perjalanannya sampai dia ke suatu tempat yang bernama As-Sinabrah. Fa'atahu al-Urdun fabaya'u Yazid bin Al-Walid. Ketika pasukan Sulaiman sudah berada di As-Sinabrah, datanglah, ya, pasukan Jordania, pasukan Urdun tadi yang sebelumnya berniat untuk memberontak. Mereka mendatangi Sulaiman, kemudian mereka memberikan baiatnya kepada Yazid bin Al-Walid, ya. Nggak jadi berontak, ya. Nggak jadi berontak, mereka akhirnya membaiat Yazid bin Al-Walid, ya.
Wasara ila Tabariyah fasalla bihim al-jum'ah wa baya'a man biha. Kemudian setelah pemberontak dari Urdun ini menyatakan janji setia mereka kepada pemerintahan Yazid bin Al-Walid, Sulaiman melanjutkan perjalanan ke Tabariyah. Kemudian dia pun memimpin sholat Jumat di sana, wa baya'a man biha. Maka orang-orang Tabariyah ya membaiat Yazid bin Al-Walid. Wasara ila Ramlah fa akhadha al-bai'ah ala man biha. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Ramlah. Ya, ini wilayah Palestina. Kemudian penduduk Ramlah pun memberikan baiatnya kepada Yazid bin Al-Walid. Wastamala Dib'an bin Rauh ala Filistin wa Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik ala Urdun. Kemudian diangkatlah Dib'an bin Rauh menjadi gubernur Filistin dan Ibrahim bin Al-Walid diangkat menjadi gubernur Urdun. Akhirnya para pemberontak ini ya berhasil dikalahkan oleh Sulaiman bin Hisham dan mereka pun berkenan untuk berbaiat, berjanji setia kepada Yazid bin Al-Walid. Namun qaddarallahu wa masya'a fa'al, ya, ketika pemerintahan Yazid bin Al-Walid ini mulai stabil, barakallahu fikum, yang sebelumnya tidak setuju dengan kepemimpinannya mulai memberikan baiat, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Yazid bin Al-Walid menemui ajalnya. Subhanallah ya, memang kalau kita lihat ya takdir Allah ya, sulit untuk diduga. Ini Yazid bin Al-Walid sudah berhasil dia mengembalikan, mulai berhasil dia ya berangsur-angsur mengembalikan kestabilan politik di tengah-tengah pemerintahan Bani Umayyah. Orang-orang yang sebelumnya memberontak dan tidak setuju dengan kepemimpinannya berhasil dia kalahkan dan sudah berbaiat. Tapi Allah takdirkan Yazid bin Al-Walid meninggal dunia. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, mata Yazid an-Naqis fi sabi' dzil hijjah sanata sittin wa ishrina wa mi'ah. Maka kemudian Yazid an-Naqis, ya panggilannya Yazid bin Al-Walid, Yazid an-Naqis, kemudian dia pun meninggal dunia pada tanggal 7 Dzulhijjah tahun 126 Hijriyah. Ya, tidak lama setelah pemberontakan tadi berhasil dipadamkan, matilah Yazid bin Al-Walid. Fakanat daulatuhu sittata ashhurin. Dan era kepemimpinannya itu hanya 6 bulan saja. Ya, 6 bulan saja. Kalau dia hidup ya mungkin nggak tahu, beda lagi ceritanya ya. Kekhilafan Bani Umayyah beda lagi ceritanya. Dia berhasil memadamkan pemberontakan tapi apa? Meninggal dunia. Wakila mata bita'un. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa dia meninggal dunia karena penyakit ta'un yang muncul bisul-bisul ya di tubuhnya yang kemudian menyebabkan kematian. Wa buyi'a min ba'dihi akhuhu Ibrahim bin Al-Walid wa dufina bi babis shaghir. Kemudian Yazid bin Al-Walid pun kemudian dibaiatlah Ibrahim bin Al-Walid, ini adiknya Yazid bin Al-Walid namanya Ibrahim bin Al-Walid, dibaiat menjadi khalifah. Adapun Yazid bin Al-Walid setelah dia meninggal dunia dimakamkan di pemakaman Babus Shaghir. Namun apa yang terjadi, barakallahu fikum ya, Ibrahim bin Al-Walid pun tidak lama berkuasa. Sebagian ulama mengatakan dia cuma berkuasa 70 hari, 2 bulan lebih sedikit. Ada yang mengatakan dia berkuasa 4 bulan saja. Ya, kenapa? Karena dia digulingkan kekuasaannya. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, qala Abu Ma'syar, disebutkan oleh Abu Ma'syar, makatha Ibrahim bin Al-Walid sab'ina lailah. Ibrahim bin Al-Walid itu memegang tampuk kekuasaannya hanya 70 malam. Thumma khuli, kemudian dia ditumbangkan, wa waliha Marwan al-Himar. Ya, wa waliyaha Marwan bin Himar, kemudian dia digantikan oleh Marwan al-Himar ya, yaitu Marwan bin Muhammad bin Marwan. Ya, dia ini dulu gubernur Armenia di eranya Al-Walid ibn Yazid. Dan dialah yang mendukung Al-Walid ibn Yazid. Walaupun Al-Walid ibn Yazid ini kacau orangnya, tapi Marwan bin Muhammad bin Marwan ini ya adalah loyalis setianya Al-Walid ibn Yazid. Maka kemudian Al-Walid bin Yazid digulingkan oleh Yazid bin Al-Walid. Yazid bin Al-Walid mati, digantikan oleh adiknya Ibrahim bin Al-Walid. Kemudian Ibrahim bin Al-Walid ya hanya berkuasa dalam waktu yang sangat singkat.
Sebagian ulama mengatakan 4 bulan, sebagian lagi mengatakan hanya 70 hari. Lalu dia pun digulingkan oleh Marwan bin Muhammad bin Marwan. Ya, kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, aqbala Marwan fi 80 alfan. Ketika itu kota Damaskus ya diserang oleh Marwan ya dengan pasukannya yang berjumlah 80.000 personil. Qala fajahaza Ibrahim ya li harbihi Sulaiman bin Hisham fi mi'ati alf faltaqaw. Ketika itu Ibrahim ya bin Al-Walid mempersiapkan pasukan Sulaiman bin Hisham yang ketika itu jumlahnya 100.000 personil. Maka kemudian dicekatlah pasukannya Marwan bin Muhammad bin Marwan oleh pasukannya Sulaiman bin Hisham. Fanhazama Sulaiman ila Dimashq. Namun kemudian pasukan Sulaiman berhasil dikalahkan oleh Marwan sampai kemudian pasukan Sulaiman harus mundur ke kota Damaskus. Faqatalu Uthman wal Hakam walada al-Walid. Begitu pasukannya Sulaiman ini berhasil dipukul mundur ke dalam kota Damaskus, maka pasukannya Sulaiman pun membunuh Uthman dan Al-Hakam, 2 orang putranya Al-Walid. Ya, kita flashback ya pelajaran yang lalu bahwa pemberontak ini inginnya agar yang dijadikan sebagai khalifah itu bukan Yazid bin Al-Walid. Yazid bin Al-Walid digulingkan, kemudian anaknya Al-Walid bin Yazid lah yang naik. Ya, ketika itu ada 2 anaknya Al-Walid, namanya Uthman dan Al-Hakam. Mereka ingin kalau nggak Uthman, Al-Hakam ini yang jadi khalifah. Ya, begitu pasukannya Sulaiman bin Hisham terdesak masuk ke kota Damaskus, dan mereka tahu bahwa kalau mereka dikalahkan oleh pasukannya Marwan bin Muhammad, ya, maka nanti yang akan dijadikan sebagai khalifah adalah 2 anaknya Al-Walid ini. Lalu apa yang dilakukan oleh pasukannya Sulaiman? Mereka mengeksekusi Uthman dan Al-Hakam, 2 putranya Al-Walid yang rencananya mau dijadikan sebagai khalifah oleh Marwan bin Muhammad. Dibunuh oleh pasukannya Sulaiman. Fa'aqbalat khailu Marwan ya fakhtafa Ibrahim. Maka kemudian majulah pasukan berkudanya Marwan masuk ke dalam kota Damaskus. Kemudian kaburlah Ibrahim bin Al-Walid. Fanuhiba Baitul Mal. Kemudian Baitul Mal pun berhasil dikuasai oleh pasukannya Marwan. Ya, kemudian wa nubisha Yazid An-Naqis. Kemudian di Babul Shogir, di pekuburan Babul Shogir, kuburannya Yazid bin Al-Walid yang sudah mati karena penyakit taun digali oleh pasukannya Marwan bin Muhammad. Serem nggak? Ngeri ya? Nggak terjadi di masa sekarang ya, tapi di masa lalu itu Masya Allah ya. Digali kuburannya Yazid ya bin Al-Walid. Fasuliba ala Babil Jabiyah. Kemudian setelah digali mayatnya tadi disalib ya, digantungkan di Babul Jabiyah ya, salah satu gerbangnya kota Damaskus. Fatamakana Marwan, maka Marwan pun ya berhasil berkuasa. Fa'ammana Ibrahim wa Sulaiman bin Hisham, dan dia pun memberikan keamanan ya suaka kepada Ibrahim bin Al-Walid dan Sulaiman bin Hisham ya. Jadi ini era Ibrahim bin Al-Walid yang tidak lama berkuasa, hanya 70 hari atau hanya 4 bulan ya, waktu durasi kepemimpinan yang sangat singkat. Kemudian dia pun digulingkan oleh Marwan bin Muhammad bin Marwan. Nah, hadirin saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Marwan bin Muhammad bin Marwan ini adalah khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Ya, setelah dia berhasil menggulingkan Ibrahim bin Al-Walid, ya dia menjadi khalifah. Kemudian ternyata pemberontakan yang terjadi mulai dari eranya Yazid bin Al-Walid kembali berkobar. Sampai kemudian dia pun ya berkuasa kurang lebih 5 tahun. Ya, di era 5 tahun kekuasaannya, Marwan bin Muhammad bin Marwan mengalami pemberontakan yang bertubi-tubi. Sampai kemudian dia pun ya berhasil digulingkan oleh dinasti yang baru yang bukan berasal dari Bani Umayyah, yaitu dinasti Abbasiyah. Maka mari kita lihat apa saja peristiwa yang terjadi di era Marwan bin Muhammad bin Marwan ya sampai berakhirnya era Bani Umayyah. Setelah itu insya Allah kita akan berpaling
pada era kekuasaan Bani Abbasiyah. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Bertemu lagi kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.